Saudara sekalian, dari pengertian ini tadi kan bisa kita pahami bahwa di sini kaumnya Syuaib juga sama. Walamma jaa amruna najaina Syuaiban waladina amanu ma'ah bi rahmatin minna. Dan ketika datang perintah kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan kami siksa orang-orang dolim dengan tiupan keras. Maka jadilah mereka musnah di kampung mereka. Musnah, Pak. Betul-betul musnah. Nah, di sini kan berarti diselamatkan Rasul dan orang-orang beriman, Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya. Terus kemudian ayat berikutnya kan juga sama, kalam yagnau fiha, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana, nggak pernah tinggal di situ, nggak pernah. Ala hutalis Madiana kama baidat Samud. Jadi di sini lenyaplah Madian sebagaimana lenyapnya Samud. Berarti antara Madian dan Samud itu sama-sama lenyap, musnah. Musnah di kampung mereka sama. Padahal ini antara Madian dengan Samud itu kan nggak sama, waktunya tidak bersamaan. Tetapi keadaannya sama. Ini tadi berarti kan kalau kamu masih mengulangi lagi akan diberlakukan sunnah orang-orang zaman dulu kan gitu. Diulang lagi dari generasi Nabi berikutnya masih diulang lagi. Nah, kira-kira keadaan seperti ini bisa nggak berulang sekarang, Pak? Nah, tentu saja bisa. Allah memang menjanjikan seperti itu kok. Nanti bagi yang tidak percaya tiba-tiba hilang dari peredaran. Loh, karena nggak percaya, kita harus percaya keterangan Allah itu pasti benar. Nanti kan tanya, wah Allah itu kan maha pengasih dan penyayang. Ya benar, itu benar. Tapi seksanya sangat pedih gitu loh. Coba kita sekarang lihat surat 15 ayat 13. Di sana juga ada kata-kata sunnah ya. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepadanya, dan sesungguhnya telah berlalu sunnah Allah terhadap orang-orang yang dahulu. Nah, di sini kan la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran, dan sungguh telah berlalu sunnah atau ketentuan orang-orang dahulu, orang-orang zaman awalun. Jadi kalau dia nggak percaya ya akan berlaku sunnah orang zaman dahulu, dan ternyata sekarang kan jadi banyak. Ya, kalau tadi kaumnya Soleh itu musnah di kampungnya, kaumnya Syuaib juga musnah di kampungnya, sampai seolah-olah tidak pernah ditinggali lagi. Berarti kan nggak kelihatan, bekasnya sudah nggak ada. Tapi sekarang kan masih bekasnya itu masih ada. Kalau misalnya kaumnya Nabi Hud ya, kita lihat surat 69 ya, ayat 6 dan 7. Ini kaumnya Nabi Hud ya. Itu sampai seperti ini. Nah, dibandingkan dengan keadaan sekarang itu belum seberapa. Kalau kita melihat ini itu sangat-sangat mengerikan. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sorsorin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuma fataral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon yang telah kosong atau lapuk. Nah coba jangan bayangkan, kaum Ad itu dibinasakan dengan angin puting beliung yang sangat kencang, ditiupkan atas mereka 7 malam dan 8 hari terus menerus. Kemudian kamu lihat kaum Ad itu di sana bergelimpangan seperti pohon lapuk yang roboh. Pohon lapuk itu nggak berdaya, Pak. Namanya pohon lapuk. Pohon lapuk itu nggak usah ada angin pun juga nanti dia jatuh sendiri. Nah, seolah-olah orang-orangnya itu seperti pohon lapuk yang roboh, nggak berdaya. Kenapa nggak berdaya? Karena sudah mati semua. Mesti nggak berdaya, leseh gitu ya.
Nah, sekarang kalau angin puting beliung selama 7 malam 8 hari berturut-turut, kita mau hindar kemana? Nah, kalau nanti diberlakukan, kalau kita melihat tsunami di Aceh hanya 7 menit, Pak. Di sini 7 malam 8 hari berturut-turut. Allah mengatakan kalau kamu masih mengulangi akan diberlakukan sunnah orang-orang zaman dahulu. Nah, dengan beberapa istilah ini tadi, apakah panjenengan juga meyakini bahwa sunnah itu sama dengan hadis? Tentu saja tidak, kan? Kita lihat surat 17 ayat 77 ya. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi sunnah kami itu. Di sini coba jangan perhatikan, Pak. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina. Selaku sunnah atau ketentuan pada orang-orang yang sungguh kami utus sebelum kamu dari rasul-rasul kami. Di sini Allah mengatakan pakai kata-kata sungguh. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina. Selaku sunnah pada orang-orang yang sungguh kami utus sebelum kamu dari rasul-rasul kami. Seperti ini kan rasul-rasul sebelum kamu kan Soleh, Su'aib, Hud, kemudian yang lain, kemudian Lot, Musa, itu kan semuanya kan ketentuannya sama. Kalau memang masyarakat kaumnya ternyata menentang, ya kemudian dibinasakan tadi. Kemudian Allah mengatakan wala tajidu li sunatina tahwila, dan tidaklah akan kamu dapati pembatasan bagi sunnah kami itu. Artinya tidak ada batas waktu. Berlakunya bukan hanya zaman dulu, berlaku sampai sekarang dan seterusnya, nggak ada batas waktunya. Kan kebanyakan kadang-kadang untuk menghibur diri kan, wah kalau umatnya Muhammad nggak ada begitu, nggak berlaku. Nah, lalu tsunami di Aceh itu umatnya siapa? Lapindo yang dia di Sidoarjo, bagaimana keadaannya? Wah itu kan cuma ujian. Mesti orangnya begitu, berusaha untuk mengelak daripada keterangan Allah yang jelas dalam Al-Quran banyak sekali. Ketika kita tidak mau menerima keterangan itu, otomatis sampai kapanpun kita juga mesti menolak ayat-ayat. Kemudian kita tidak pernah bersyukur karena semua itu tidak pernah diakui gitu. Wah nggak bisa, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kan sering kita dengar seperti itu kan, nggak mau mengatakan bahwa ini jelas loh, menurut ayatnya begini, itu nggak pernah ada yang berani mengatakan begitu. Loh ayatnya memang bilang begitu kok. Kalau kita nggak berani mengatakan kan berarti kita menyembunyikan ayat. Kalau menyembunyikan ayat berarti kena surat kedua ayat 159. Bahkan dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh orang yang melaknat. Loh, kamu harusnya menjelaskan supaya saya hati-hati kok mau kamu bilang ujian. Ternyata saya tidak bisa mengerjakan soalnya, malah mati semua. Ujian itu kan mengerjakan soal, Pak. Selama diuji mengerjakan soal dan bisa mengerjakan soal, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Kalau semuanya mati itu berarti bukan ujian. Nah ini berlaku bagi rasul-rasul sebelum kamu. Nah, berarti kan berlaku juga. Menurut ayat ini tadi nanti akan diulangi, nek masih juga kamu bertahan dengan kekafiranmu itu. Nah sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Yang lain dulu, Pak. Kita berikan, silakan ada yang mau menanyakan. Kita lihat surat 18 ayat 55. Wa ma mana'an nasa ayyuminu
idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa ayyatiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Padahal di dalam ayat itu jelas dikatakan azab, Pak. Azab itu kan seksaan, Pak. Nah, kalau misalnya di sini ada kata-kata azab kok tidak mau nerima, itu gimana gitu. Ya. Di sini kan wa ma mana'an nasa ayu minu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum ila anta tiyahum sunatul awwalin au ya'tiyahumul adabu kubula. Ya, tidaklah yang menahan manusia untuk beriman ketika datang pada mereka petunjuk dan meminta ampun pada Tuhannya, kecuali datang pada mereka sunnah orang-orang dahulu, orang awalin, dan juga datang seksaan pada mereka berhadapan-hadapan. Jadi kalau sudah datang petunjuk kok dia tidak mau beriman dan tidak mau menampun, itu yang bisa menahan itu hanya sunnah Allah tadi, berupa seksaan. Maksudnya begitu. Jadi kalau sudah datang petunjuk kok dia tidak mau mengimani petunjuk itu dan tidak mau mohon ampunan, ya sudah, nanti yang bisa menghadapi itu hanya seksaan tadi, bukan yang lain-lain. Maksudnya begitu. Ini Allah kan menggunakan bahasa yang sangat indah sekali, dengan bahasa diplomasi. Tidak ada yang menahan manusia untuk beriman ketika datang pada mereka petunjuk dan meminta ampun pada Tuhan, kecuali datang pada mereka itu seksaan tadi. Yang menahan hanya seksaan aja. Kalau sudah datang petunjuk kok tidak mau beriman, berarti kan seksaannya akan datang. Nah, semua itu berupa sunnah bagi orang-orang awalun, orang-orang zaman dahulu. Kita lihat surat 33, 38 ya. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fiha faradallahu la sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, di sini tadi kalau panjenengan melihat surat 1777 dan juga ayat ini, ya, surat yang 33 38 tadi. Kalau di 1777 tadi Rasul 1777 kan sebagai sunnah pada orang-orang yang sungguh kami utus sebelum kamu dari rasul-rasul kami. Ya, tetapi di sini Nabi, ya, makana alam Nabi min harajin fima faradallahu lah. Tiadalah atas Nabi itu suatu halangan pada apa yang diwajibkan Allah baginya. Jadi bagi Nabi itu nggak ada halangan apa-apa yang diwajibkan baginya. Nah, kenapa yang diwajibkan bagi Nabi itu adalah merupakan sunnah gitu. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl gitu. Merupakan sunnah, ya. Sunnah atau ketentuan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dahulu. Para nabi dulu sebelumnya juga sama, ketentuannya sama. Maka bagi Nabi nggak ada masalah. Justru yang ada masalah itu para pengikutnya. Ya, bagi Nabi nggak ada masalah. Dan juga itu berlaku para nabi-nabi zaman dahulu. Dan adalah perintah Allah itu ketentuan yang ditentukan. Di sini kan wa kana amrullahi qadaron maqdura, dan adalah perintah Allah merupakan ketentuan yang ditentukan. Perintah tadi kan ketika datang perintah Allah, kami selamatkan soleh dan orang beriman bersamanya.
Ketika datang perintah kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersamanya. Ketika datang perintah kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya, kan sama. Keadaannya itu sama. Nah, bagi Nabi, sesuatu yang diwajibkan bagi dirinya nggak ada masalah. Itu berlaku bagi nabi-nabi zaman dahulu. Nah, kalau ternyata itu nanti dipermasalahkan, maka perintah Allah itu berarti ketentuan yang ditentukan. Ketika datang perintah kami tadi, kami binasakan orang-orang yang dolim itu. Kan seperti itu. Kita lihat surat 33 ayat 62. Ini seluruhnya mengandung istilah sunnah, Pak.